Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kami bertiga, saya Wisnu Nata, kemudian Bapak Sutrisno dan Bapak Topik. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Musi Banyuasin akan mensimulasikan praktik coaching untuk supervisi pendidikan. Dalam kesempatan ini saya bertindak sebagai observer, kemudian rekan saya Bapak Sutrisno sebagai coach dan Bapak Topik sebagai coach. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Topik. Ya Pak. Oke, seperti yang sudah kita sepakati Pak Topik ya, bahwa Ya, Pak. Bapak rencananya hari ini akan melaksanakan coaching dengan Pak Sutrisno, demikian Pak ya? Ya, benar sekali Pak. Iya. Jadi sebelum Bapak melakukan kegiatan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Jadi Pak ya, nanti mohon maaf, nanti saya akan mengamati pembicaraan Bapak dengan Pak Sutrisno. Nanti saya akan mengamati sesuai dengan lembar observasi yang sudah ada pada rubrik penilaian coaching ya. Yaitu yang pertama, apakah coaching yang dilakukan oleh Bapak itu nanti apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian yang kedua, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach? Kemudian yang ketiga, apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching yaitu adanya kemitraan dan memaksimalkan potensi coaching. Kira-kira bisa dimengerti Pak Topik? Oh bisa Pak. Ya, jadi Pak, ya ini izin bertanya Pak ya, apa sebenarnya nanti yang ingin, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan melalui proses coaching hari ini Pak Topik? Oh ya Pak, pada coaching hari ini Pak, saya berharap nanti bisa ada kehadiran penuh, lalu nanti bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, serta bisa mendengarkan aktif Pak tentunya. Iya. Dari ketiga itu Pak, mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan Pak? Nanti lebih spesifik yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Ya. Lalu indikator ketercapaiannya bagaimana Pak? Nanti coach dapat menjawab ditanyakan Pak untuk solusi atau mungkin jalan yang ingin dicapainya Pak. Iya. Oke, selamat Pak melakukan kegiatan coaching. Saya amati Pak ya. Silakan Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Pak Sutrisno. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Taufik? Alhamdulillah Pak. Sehat selalu Pak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Amin. Susah ini hubungi Pak Ya Taufik Pak, ini. mungkin ada sesuatu hal Pak. Ini sore-sore kita jumpa ini Pak. Tadi Bapak menghubungi saya. Baru bisa saya buka sore ini Pak. Iya Pak Taufik, ini kebetulan hari kemarin hubungi Pak Taufik untuk tanya Pak Taufik sibuk. Hari ini sempat terhubung. Ini saya ada semacam sesuatu bila bisa disebut itu masalah Pak Taufik. Bantuan Pak Taufik untuk bisa mencari solusi dari masalah saya ini Pak Taufik. Oh ya, insya Allah Pak. Ini kira-kira Pak Sutrisno ada masalah apa ini Pak yang bisa disampaikan Pak? Kalau masalah ini sebenarnya ini mungkin di tempat lain juga ada ini Pak. Tapi bagi saya ini masalah ini butuh bantuan Pak Taufik untuk saya diskusikan. Sekolah saya itu hampir kebanyakan siswa itu pakaiannya itu jarang rapi Pak Taufik. Ya, ya baik dari yang putra ataupun putri, seringkali bajunya tidak dimasukkan. Yang putri dengan rok yang sangat ketat, yang putra juga, dan juga apalagi warna sepatu, yang putri warna pink, yang putra seringkali banyak yang warna putih.
Dan itu menurut saya melanggar aturan sekolah, Pak Topik. Oh iya, benar sekali Pak. Jadi apa ya? Apa yang mereka pakai tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan sekolah, Pak ya? Iya, iya. Iya. Pak Sutrisno ingin saya tanyakan, nanti dari pembicaraan ini nanti keinginan Bapak seperti apa, Pak? Nanti harapan Bapak nanti coaching dengan saya. Saya berharap Pak Topik bisa memberikan semacam solusi ataupun Hmm. pecahan dari masalah saya. Oh, iya Pak, siap. Insya Allah Pak ya. Nanti kita akan mencarikan solusinya Pak, kita bersama. Nah, Pak Sutrisno ingin saya tanyakan Pak, situasi yang sekarang itu seperti apa Pak? Mungkin kenapa siswa di tempat Bapak bisa seperti itu Pak? Nah, apakah ada yang mempengaruhinya Pak? Kalau menurut pengamatan saya, siswa seperti itu mungkin pengaruhnya dari tontonan, Pak Topik. Nah, sekarang kan media sosial, akses internet itu mudah dijangkau oleh mereka. Hmm, Saya itu jadi pengaruh cepat buat mereka. iya iya Pak. Kira-kira nih Pak, posisi anak kita, anak Bapak ya, kalau dipoinkan Pak di antara 1 sampai 10, kira-kira hal tersebut Pak diprediksi nilai berapa Pak untuk apa itu yang mereka lakukan dalam pelanggaran Pak? Kalau menurut saya, kalau ditingkatkan 1 sampai 10, anak saya itu sudah masuk di 6, Pak. Hmm, iya ya Pak. Sudah 6 Pak ya. Berarti nanti harapannya bisa dimaksimalkan nggak poin tertinggi Pak ya. Nah, ini Pak, kira-kira Pak, apakah dari tindakan Bapak sudah ada suatu tindakan untuk mewujudkan Pak? Mungkin pendekatan atau bentuk usaha lainnya Pak? Jadi menurut apa yang saya pernah bahas dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru di sana, Oh, jadi saya itu berencana menumbuhkan kesadaran diri dari mereka ini, Pak Topik. hmm, iya Ya, Pak. jadi menurut bahasan kami, jadi kita akan memulai dari mereka dulu. Jangan sampai kita membuat aturan, membuat apa, justru mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya tidak tepat atau salah. Hmm, iya ya Pak. Mungkin Pak untuk kegiatan rencana aksi Pak, kira-kira ada gagasan apa Pak? Mungkin ide yang bisa Bapak tuangkan untuk segera melakukan untuk mengantisipasi tindakan tersebut Pak, agar bisa ada perbaikan. Kami berencana, Pak Topik, akan membuat Ya. semacam banner atau spanduk seperti itu, di mana di dalam banner atau tertampak di banner itu siswa yang keadaannya rapi. Hmm. Kita tinggal menunjukkan satu semacam slogan yang Hmm. mungkin bisa dibuat di sana bahwa saya sudah rapi. Tinggal dibuat Hmm. ini hari Senin dengan pakaiannya hari Senin. Hmm. Ya, seperti itu Pak Topik. Oh iya Pak ya, berarti secara visual lah Pak ya, nanti mencetak banner, tempel biar dibaca dan ingat Pak ya. Iya, Ya. iya. Mungkin Pak tindakan yang Bapak lakukan ini kira-kira butuh rekanan bantuan dari berapa pihak Pak? Dari siapa pihak Pak? Tentu saja kalau untuk menerapkan suatu kebaikan, baik itu aturan atau apa di sekolah, tentu kita punya beberapa semacam butuh bantuan. Yang paling Hmm. utama tentu saja dari pihak sekolah, itu kepala sekolah, Ya dari benar. guru, terutama wakil kesiswaan, wali kelas, dan semua rekan guru atau warga Hmm. sekolah. Seperti itu Pak Topik. Oh iya Pak. Kira-kira Pak, apa yang sudah Bapak rencanakan ini? Prediksi Bapak ini bisa dilakukan mungkin kapan Pak? Apakah mungkin di minggu ini atau mungkin di bulan depan Pak? Jadi untuk memulainya itu kita sudah akan memulai
Itu Oh, di awal tahun pelajaran Pak Topik atau penerimaan siswa oh, baru. Jadi kita oh, mulai dengan spanduk-spanduk siswa-siswa yang kita anggap bagus, kita buat jadi contoh di dalam spanduk itu sehingga memotivasi mereka yang lain bahwasanya mereka bisa rapi, kenapa saya tidak. Jadi apa yang menjadi tujuan kami yaitu menumbuhkan semacam kesadaran diri mereka pribadi bisa terwujud seperti itu. oh ya, benar sekali Pak ya, apa yang disampaikan oleh Pak Sutrisno. Juga kita membutuhkan peranan rekan kita Pak ya, termasuk manajer ataupun kepala sekolah Pak, dalam Iya, mendukung upaya tindakan Pak Sutrisno untuk bisa melakukan tadi, mungkin cara publikasi visual ataupun nanti mungkin ada nasihat Pak, mungkin kita melibatkan wali kelas dan bimbingan konseling Pak, untuk iya. anak didik kita diawasi, menasihati, memotivasinya mungkin setiap pagi kalau ada kegiatan apel itu Pak ya. Oh Nah, iya. berikutnya lagi Pak, bentuk tanggung jawab apa ini Pak? Sekira nanti ya, misalkan kegiatan apa yang Bapak rencanakan itu berhasil Pak. Kira-kira apakah nanti kegiatan Bapak ini bisa continue dilaksanakan terus atau mungkin berkala Pak? Kalau bentuk tanggung jawab dari pengamatan Pak? kami sudah berangsur siswa ini ada perubahan atau sadaran diri mereka. Tentu Heeh. saja kalau ini sudah bernilai positif dan terlihatnya bagus, program ini atau kegiatan ini akan kita lakukan secara berkesinambungan atau terus-menerus, Pak Taufik. Oh ya, benar sekali Pak. Ya, jadi tidak hanya terputus di angkatan yang saat ini Pak ya. Harapannya nanti ada adik kelas mereka dan Ya, seterusnya Pak. ya, Ya, benar sekali Pak. Nah, mungkin dari pembicaraan kita bisa kita simpulkan bersama Pak ya. Tadi ya, apa yang disampaikan Pak Sutrisno mengenai untuk ketertiban siswa kita dalam berpakaian. ya, Bagaimana rapi sesuai dengan peraturan di sekolah. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sutrisno memang benar membutuhkan peran oleh rekan kita, rekan sejawat, termasuk kepala sekolah dan semuanya Pak dalam melaksanakan suatu tindakan rencana aksi. Tadi yang ya, disampaikan Pak Sunas juga mungkin menyiapkan informasi berupa banner dan juga mungkin pengarahan nasihat Pak ya, mungkin di kegiatan pagi apel atau mungkin di kelas menyampaikan kepada siswa, oh ternyata pakaian yang tidak rapi, tidak mencerminkan kerapian, nah, sangat mengganggu peraturan yang ada di sekolah. Nah ini harapannya Pak, nanti ke depan apa yang dihadapi oleh Pak Sutrisno bisa terselesaikan Pak ya. ya, Tadi ya, sudah baik. saya amati, insya Allah sudah ada alur bagaimana Pak Sutrisno untuk siap melaksanakan aksinya dan bagaimana nanti langkah-langkahnya sudah saya amati insya Allah bila mana rekanan dan manajer atau kepala sekolah siap membantu insya Allah nanti ada jalan keluar Pak atau ketuntasannya dalam mencari solusi. Ya, ya, terima kasih Pak Ya, Taufik. mungkin ada yang ditanyakan lagi Pak Sutrisno. Cukup Pak Taufik, cukup. Terima kasih masukan dan Oh solusinya. iya, terima kasih sama-sama Pak Sutrisno. Nanti mohon kabar lagi Pak Sutrisno untuk perkembangan siswa didiknya Ya, mungkin minggu depan atau kapan Pak ya. ya, ya. Mungkin Makasih hanya itu Pak. Pak. Ya, Sama-sama Pak. makasih Pak Taufik ya. Ya, sampai ketemu lagi Pak. Ya, Ya, mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Topik, Ya luar Pak, biasa kegiatannya ya dari. sama-sama Pak. Ya, ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak Topik Ya, ya. benar Pak. Ya Pak, Nanti silakan. dari kegiatan tadi Pak Topik ya, apa yang sudah didapatkan saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian tadi Pak Topik ya? Oh ya, pada indikator capaian coaching tadi Pak, di Alutita eh, kita sampaikan Pak sesuai dengan Alutita Pak ya. Mulai dari ada apa ini? Tujuannya Pak, apa Iya. tadi dari pelaksanaan coaching, terus tadi Hmm, kita masuk dalam rencana aksinya Pak, apa yang akan dilakukan pada kegiatan coaching termasuk juga tanggung jawab serta kesimpulannya Pak. iya ya. Jadi tadi kan saya amati, saya catat gitu Pak Topik ya, dari hasil Ya, observasi tadi saya melihat coaching yang Bapak lakukan memang sudah sesuai dengan alur Tirta,
Kemudian Bapak juga memberikan pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Kemudian Bapak juga menyampaikannya itu ada prinsip kemitraan dan mengembangkan potensi Koci. Kemudian saya perhatikan juga Bapak kehadirannya penuh dan mendengarkan dengan aktif. Lalu kira-kira Pak, ke depannya kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan, Pak? Oh iya Pak, nanti ke depan harapannya dalam kegiatan coaching ini Pak, Koci mendapatkan jawaban dan solusinya Pak, apa yang dihadapi dalam permasalahan di lingkungan pendidikannya Pak. Oh Semoga nanti iya. ada solusi ke depannya yang lebih baik Pak. Mungkin lewat coaching ini semoganya ada jalan terbaik Pak, termasuk nanti kita dengan yang lainnya bisa coaching bersama. Oke. Baik Bapak, luar biasa kegiatan pada sore hari ini Pak Topik. Sama-sama Pak. Ya, jadi mudah-mudahan nanti ketika Bapak sudah benar-benar menjadi kepala sekolah bisa melakukan coaching sesuai dengan yang disimulasikan pada sore hari ini. Barangkali Iya, sampai di terima kasih sini Pak. Pak Topik ya, mohon maaf kalau ada kesalahan, kebenaran semata dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Terima Saya kasih Pak. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutresno, Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, bagaimana kabarnya Pak? Pak Sutresno, Pak Wisnu. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah Pak, terlihat wajahnya ceria semua Pak. Semoga ceria selalu Pak, sehat dan tak kurang satu apapun. Amin. Mohon izinnya Pak, pada kegiatan saat ini Pak ya, kegiatan coaching, saya nanti sebagai supervisinya Pak ya. Nah, nanti mohon ingin yang saya sampaikan adalah sebagai pengamat Pak, untuk Pak Sutresno selaku coach ya, di mana nanti Pak Wisnu selaku coach ya. Ingin saya sampaikan bahwa nanti untuk Pak Sutresno selaku coach, apakah sudah siap Pak untuk melaksanakan coaching hari ini? Siap Pak. Oh ya, alhamdulillah Pak, terlihat optimis, semangatnya Pak, membara. Oh ya Pak, semoga nanti kita berjalan lancar Pak ya. Nah, Pak Sutresno ingin saya tanyakan Pak, sekiranya nanti indikator apa Pak yang ingin diharapkan Pak dari kegiatan coaching ini Pak? Pada sananya nanti kegiatan coach nanti kompetensi yang akan saya kembangkan sesuai dengan alurnya, yaitu mendengarkan aktif, Ya Pak. melakukan pertanyaan bobot dan Ya, mempertanyakan coach. Seperti itu Pak Topik. Sekiranya dari ketiga hal tersebut Pak, kira-kira di poin mana Pak yang ingin diharapkan Bapak dalam kompetensi yang diharapkan? Untuk kompetensi dari beberapa 3 kompetensi tadi, saya akan fokus terlebih dahulu pada kompetensi melakukan pertanyaan berbobot, Pak. Ya Pak, benar sekali Pak. Boleh Pak, ya. Nanti ingin saya sampaikan Pak, selaku pengamat Pak ya, jalannya dari coaching ini Pak, apakah nanti apa yang dilakukan oleh Bapak selaku coach, apa nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Atau mungkin sudah menyampaikan memberi kata berbobot atau belum, serta apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan dan memaksimalkan potensi. Itu Pak ya, bisa dipahami Pak ya? Bisa. Terima kasih. Apa sekiranya kegiatan coaching bisa kita mulai Pak Sutresno dan Pak Wisnu? Bisa Pak. Siap. Bisa. Ya. Silakan Pak Sutresno dan Pak Wisnu. Waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wisnu. Apa kabar Pak Trisno? Alhamdulillah baik. Mana nih kabar Pak Wisnu? Ini agak kusut nih Pak, sedikit Pak. Aduh, agak terlihat Pak dari raut mukanya itu agak sedikit kusut. Bener Ini Pak. kira-kira ada masalah Pak ya? Iya Pak, betul Pak Trisno. Saya itu ada permasalahan karena saya percaya dengan Bapak. Saya menghubungi Bapak, mudah-mudahan permasalahan pada peserta didik atau murid saya itu bisa terselesaikan Pak Topik, Pak Trisno. Ya, jadi terlihat dari muka
Saya kira masalahnya masalah apa, ternyata masalah sekolah. Kira-kira lebih spesifik lagi Pak Wisnu, masalah yang Pak Wisnu maksudkan itu masalah apa? Gini Pak ya, jadi ini permasalahannya ini eh, ketika saya mengajar gitu Pak, kok masih ada siswa-siswa yang permisi keluar mau ke toilet gitu. Ya kalau misalnya cuman dalam seminggu satu dua orang nggak masalah sih Pak, tapi karena ini kadang-kadang setiap saya ngajar ada yang permisi ke toilet gitu. Jadi saya tuh bingung gitu bagaimana nih solusinya. Mudah-mudahan Pak Trisno ada resep tuh supaya bisa terselesaikan. Itu anak-anaknya atau siswanya itu sudah di level mana Pak? Ya kalau kira-kira level 5 lah Pak Trisno ya kalau dari 10 itu ya. Oh, iya, itu, Pak ya. Pak Wisnu sendiri sudah melakukan apa untuk mengidentifikasi dari masalah anak ini, ataukah dilihat atau diajak ngobrol atau seperti apa yang sudah Pak Wisnu lakukan? Ya, kalau yang pernah saya lakukan Pak ya, saya itu sudah pernah mencoba membuat kesepakatan kelas. Jadi peserta didik ketika belajar tidak ada yang ke toilet. Sebelum siswa itu masuk kelas, usahakan sudah ke toilet terlebih dahulu sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Tapi ternyata di lapangan masih terjadi Pak Sutrisno. Oh, iya. Jadi rencana aksi Bapak seperti itu. Jadi itu yang sudah dilaksanakan Pak, tapi masih Yang ada ini dilaksanakan. sudah dibuat itu tapi Jadi, masih terjadi. oh iya iya. Jadi untuk rencana ke depannya atau rencana aksi Bapak Pak Wisnu ini seperti apa? Jadi begini Pak, mungkin saya juga sadar saya mengajarnya itu belum menarik bagi siswa ya. Saya mencoba untuk mengembangkan diri. Pertama, selain melanjutkan yang sudah dilakukan, yang pertama membuat kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua saya itu akan mencoba memberikan semacam ice breaking atau kemudian memberikan energizer atau seperti modul-modul yang sebelumnya Pak, saya akan mencoba siswa dengan belajar berdiferensiasi, mudah-mudahan siswa tidak bosan lagi dengan saya, sehingga tidak ada lagi yang permisi ke toilet, begitu Pak Sutrisno. Oh, sudah bagus itu rencana dari Pak Wisnu ini sebenarnya. Dan Tapi untuk kedepannya itu kita kan punya tanggung jawab Pak Wisnu. Kira-kira tanggung jawab Pak Wisnu kedepannya itu atau kapan ini akan dilaksanakan? ya secepatnya Pak Trisno ya. Ini secepatnya saya akan kembali menyusun kesepakatan kelas dengan peserta didik, kemudian saya akan eksplorasi tentang icebreaker, energizer, kemudian saya terapkan di kelas dan saya mencoba memasukkan pembelajaran diferensiasi pada RPP, kemudian dilaksanakan di kelas, kemudian saya juga akan menyampaikan secepatnya kepada kurikulum bidang sarana. Semoga sarana toiletnya itu disesuaikan dengan jumlah peserta didik. Jadi ini secepatnya akan dilaksanakan Pak Sutrisno. Jadi menurut saya tanggung jawab dari rencana aksi sampai ke tanggung jawab Pak Wisnu itu sudah sangat baik. Tadi Pak Wisnu menyampaikan untuk tanggung jawabnya diadakan kesepakatan kelas dan metode pembelajaran Pak Wisnu. Kita kan mungkin dimulai dengan ice breaking dan menerapkan pembelajaran diferensiasi, apalagi adanya diskusi ini sangat menarik Pak Wisnu. Jadi diskusi dengan waka bidang sarana untuk ditambahkan sarana toilet. Tentu saja data siswa itu sesuai dengan jumlah toilet yang ada. Seperti itu kan Pak Wisnu ya? Iya, iya betul Pak Trisno. Jadi menurut saya itu sudah sangat tepat. Mungkin bisa ditambahkan lagi Pak Wisnu, siswa itu diajak untuk diskusi atau dialog. Iya, Mungkin iya, iya. saja mereka keluar itu bukan karena tidak senang dengan Pak Wisnu,
Iya, iya, Dan iya. mungkin mereka memang kebetulan kebelet pipi. Oh, iya, iya. Iya, kebetulan. Mungkin terlihat Pak Wisnu, ya orang-orang itu ya kebetulan saja mereka itu. Atau mungkin mereka ada masalah dengan kandung kemihnya atau salurannya. Memang sudah, atau bisa dikatakan kemungkinan ini, mungkin dia sudah ada penyakit kayak seperti itu Pak Wisnu. Jadi Iyalah kita Pak, nanti harus lebih mendalami lagi. Selain dari eksternal apa yang disebutkan Pak Wisnu tadi, dari pribadi Pak Wisnu sendiri, jadi saya sarankan untuk lebih mendalami sebenarnya apa kendalanya, kenapa mereka atau murid itu bersikapnya seperti itu. iya. Ya, kira-kira itu Iya. masukan dari saya Pak Wisnu. Iya, betul sekali. Terima kasih masukannya Pak Trisno. Jadi agak terbuka juga nih Pak pikiran saya semenjak Ya, ya, diskusi sama-sama Pak hari ini. Wisnu. Nanti juga saya akan mencoba jangan melulu belajar di dalam kelas, mungkin nanti saya ajak keluar juga gitu. Jadi Ya, ya itu lebih bagus lagi. ya, ya. Terima kasih banyak Pak Trisno. Iya, sama-sama Pak Wisnu. Kira-kira ada permasalahan lagi atau ingin kita diskusikan lagi Pak Wisnu? Saya kira sudah cukup Pak Trisno. Ya, kalau sudah tidak ada, kebetulan mohon maaf ini Pak Wisnu. Saya ini sebentar lagi ada kerjaan lain ya. Ya, ya, ya Pak. Terima kasih Pak Wisnu sudah menghubungi saya. Sampai jumpa Pak Wisnu di lain waktu dan di lain kesempatan. Ya, jangan kapok Pak ya kalau saya menghubungi lagi Pak Trisno ya. Oh ya, nggak apa-apa Pak Wisnu. Ya, Yes. ya. Terima kasih Pak Wisnu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutrisno, Pak Wisnu. Waalaikumsalam. Oh iya Pak, tadi saya selaku pengamat Pak, mengamati apa yang sudah berjalan dalam kegiatan coaching Pak ya. Ingin saya tanyakan ke Pak Sutrisno, kira-kira apakah tadi Bapak sudah merasa kompetensi apa yang sudah Bapak lakukan? Dari kegiatan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang ingin saya capai sudah saya lakukan. Nah, saya melakukan beberapa pertanyaan yang berbobot, yang tentunya memancing coach untuk mencari solusi dari masalah yang dia hadapi. Jadi coach menemukan solusi sendiri dari masalah dia sendiri. Seperti itu, Pak. Oh iya, iya Pak. Benar Pak, tadi juga saya sudah mengamati dari alur pembicaraan ya Pak ya, antara coach dengan coach. Tadi sudah Bapak jalankan sesuai dengan alur kita Pak, dari tujuan, mulai dengan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan juga sudah saya amati juga Pak, tadi mungkin sudah memberikan kata yang berbobot Pak ya, sesuai dengan coach-nya, dan juga sudah sesuai dengan prinsip coach Pak, di mana nanti kemitraan dan bisa memaksimalkan potensi. Ya. Ini Pak Sutrisno sudah bagus Pak, harapannya nanti ke depan atas izin dan rahmat Allah mungkin suatu ketika nanti Pak Sutrisno menduduki jabatan menjadi kepala sekolah. Semoga pengalaman hari ini Pak, termasuk dengan Pak Wisnu, bisa menjadi pengalaman yang bisa dibawa ke masa depan nantinya Pak ya. Amin. Amin. Nanti harapannya ke depan pendidikan kita Pak terus maju ke depan dan berprestasi Pak, termasuk di sekolah masing-masing apa yang sudah dijalankan di sekolah masing-masing, baik di sekolah Pak Sutrisno maupun di sekolah Pak Wisnu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku pengamat Pak ya. Sudah bagus hari ini, terima kasih. Semoga nanti bisa tingkatkan ke depan yang lebih bagus lagi untuk kegiatan coach dan coachingnya. Amin. Ya, mungkin itu Pak, saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Ibu semua, pada sore ini kami akan melaksanakan kebutuhan tugas calon guru penggerak modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kelompok kami, saya perkenalkan, saya sendiri bernama Sutrisno,
Sedangkan rekan saya Pak Wisnu Nata yang nantinya akan bertindak sebagai coaching, dan rekan saya selanjutnya Pak Taufik yang akan bertindak atau berperan sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Kabar kabarnya? Pak Sutrisno? Alhamdulillah Pak Wisnu Nata. Baik. Bagaimana ini Pak Wisnu Nata? Kita sebentar lagi Pak Wisnu akan melakukan coach kepada rekannya atau kepada Pak Taufik. Kira-kira Pak Wisnu sudah melakukan beberapa persiapan. Apakah persiapannya sudah sejauh mana? Jadi ya sudah Pak, memang sudah ada persiapan. Jadi memang Pak Topik sudah pernah menghubungi saya, ada permasalahan yang ingin disampaikan. Jadi saya sudah siap untuk melakukan coaching dengan beliau, Pak Trisno. Kira-kira nanti Pak Wisnu saat melakukan coach dengan rekannya, kompetensi apa yang akan Pak Wisnu kembangkan? Jadi yang pertama itu saya itu akan mengikuti dengan kehadiran penuh Pak Trisno ya. Kemudian saya akan mendengarkan dengan aktif. Kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coach Pak. Oh iya, bagus itu. Ya. Dari beberapa kompetensi yang akan Pak Wisnu kembangkan itu, bisakah Pak Wisnu lebih spesifik lagi kompetensi yang akan Pak Wisnu lakukan? Yaitu Pak, yaitu mendengarkan aktif, kemudian akan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi akan mengembangkan fokus pada melakukan pertanyaan berbobot, ya Pak Wisnu. Iya Pak. Selanjutnya kira-kira indikator ketercapaian tujuan yang ingin Pak Wisnu kembangkan. Jadi indikatornya yaitu coach itu mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut Pak Sutrisno. Oh iya. Jadi mohon maaf ini Pak Wisnu, nantinya pada saat Pak Wisnu melakukan coach dengan rekannya, saya akan mengawasi atau saya akan bertindak sebagai observer, di mana nantinya saya akan mengawasi apakah kegiatan coach nantinya itu sudah sesuai dengan alur tirta seperti yang kita pelajari. Selanjutnya nanti saya akan melihat juga Pak Wisnu ini sudah memberikan pertanyaan berbobotkah atau belum. Dan pada saatnya nanti juga saya akan melihat apakah sudah sesuai dengan persiapan dan prinsip-prinsip coaching, yaitu seperti kita ketahui adanya terjalin kemitraan dan memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Ya. Apakah sudah siap, Pak Wisnu? Siap Pak. Ya. Oke, kalau sudah siap, nanti silakan Pak Wisnu mulai untuk melakukan coaching. Silakan Pak Wisnu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Topik? Pak Topik ininya masih ini ya, mic-nya. Suaranya nggak masuk Pak Topik. Iya, mohon maaf Pak ya. Iya, ini Bapak menghubungi saya kalau boleh tahu tujuannya apa Pak Topik ya? Iya Pak, ini saya ingin menyampaikan sebuah cerita Pak. Mungkin cerita saya ingin saya sampaikan Bapak, mungkin nanti ada solusinya Pak. Iya. Saya percaya Bapak selaku coaching saya Pak, mungkin harapannya nanti memberikan pencerahan Pak. Harapan ke depan mungkin dari pengalaman Bapak yang sekiranya sudah melalang buana Pak, hingga ke langit ketujuh Pak, ini harapannya nanti bisa ditularkan kepada saya Pak. Berlebihan Pak kalau sampai langit ketujuh Pak Topik, ini ada-ada saja. Iya Pak, ini. Jadi tujuannya
Bapak ada suatu permasalahan melalui Iya, coaching ini, Pak. mudah-mudahan ada solusinya, begitu Pak Taufik ya? Iya, benar sekali, Pak. Oh iya. Itu kalau saya lihat raut wajah Bapak itu memang kayaknya ini permasalahannya cukup rumit ini sepertinya. Boleh Iya, boleh Pak. diberitahu Pak Taufik permasalahannya apa itu? Ini Pak, masalah itu di saya adalah siswa saya, Pak. Ya, Hmm. di sekolah itu siswa saya itu mayoritas pada ikut gerakan siswa basis, Pak, barisan siswa. Iya, iya. Ini mereka itu punya kelompok, Pak, underground. Ada grup sendiri, ada aktivitas sendiri, dan itu tidak bisa dideteksi, Pak. Iya, Ya iya, di iya. media sosial mereka sudah ada di perjalanan. Biasanya mereka tuh naik truk, Pak, rombongan ke Iya, wilayah iya. mana, kemana, seperti itu, Pak. Membawa bendera, bertuliskan simbol dan nama sekolah, Pak. Kadang ribut-ribut di jalan, ketemu sekolah lain, saling lempar batu. Nah ini, Pak. Iya, iya, Nah, iya. sebenarnya bagaimana, Pak, ini untuk membuat anak kami biar sadar, biar mengerti apa itu makna sebagai pelajar, Pak. Iya, iya, iya. Ini kalau boleh tahu ini Ya, Pak. kejadiannya ini baru atau sudah lama Pak Taufik? Ya, Pak, kalau kami identifikasi, Pak, ya, sebetulnya ini baru viral, Pak, ya. Iya, Kalau iya, iya. underground tersebut itu sudah ada sejak setahun yang lalu, Pak. Mungkin anggotanya masih beberapa puluh orang, Pak, ya. Hmm. Nah, di tahun 2023 ini mereka muncul, Pak. Hanya ingin menunjukkan eksistensi, Pak. Begitu, Pak Kalau ya. kita amati di media sosial seperti TikTok, Instagram, mereka tuh sudah seperti tebar pesona, Pak. Dengan bendera simbolnya, mereka berkumpul dengan gerakan siswa yang lain, kadang di tempat umum, perempatan jalan, itu Pak membentangkan bendera, dan seolah ada tag yang mengajak mungkin sekiranya jika ketemu lawan ingin berkelahi, nah ini Pak, Oh iya, iya. Jadi memancing situasi. iya, iya, iya. Ya pertama saya turut prihatin Pak ya Iya Pak. dengan kegiatan siswa tersebut. Nah, kira-kira reaksi aksi nyata nanti kira-kira apa itu Pak? Rencana aksi yang akan Bapak lakukan kira-kira Pak? Oh Rencana iya aksinya Pak. apa? Heeh. Iya, Pak. Supaya Yang pertama, menyelesaikan permasalahan tersebut. iya Pak, ini saya merencanakan Pak, saya membutuhkan dukungan Pak Iya, dari wali kelas, termasuk bimbingan konseling atau PK, serta waka kesiswaan, dan juga manajer atau kepala sekolah, Pak. Karena ini sudah melibatkan banyak orang, Pak. Harus bersama-sama untuk menuntaskan semuanya, Pak. Baik nanti dengan motivasi maupun dengan pemanggilan orang tua, Pak. Karena mereka melakukan aksinya itu tanpa diketahui orang tua, Pak. Izinnya pamit belajar kelompok. iya, iya. Tiba-tiba ngasih kabar sudah di Palembang. Nah ini, Pak. Iya, iya. Jadi dari rencana tadi, kira-kira nanti tanggung jawabnya apabila kira-kira rencana tadi itu bisa menyelesaikan masalah itu indikatornya nanti gimana tuh Pak? Kira-kira Pak? Nanti indikatornya Pak, yang pertama kami, anak kami yang bermasalah harapannya keluar dari grup Pak, grup komunitas. Oh, grup Yang dari kedua, keluar dari grup komunitas. ya itu nanti untuk memutuskan hubungan Pak. Jadi grup komunitas itulah komunikasi mereka Pak. Iya, iya, iya. Cara apa yang disusun semuanya tersembunyi di situ Pak. Iya. Kita data anak-anak di sekolah ini siapa saja sampai akar-akarnya Pak. Minta HP-nya dikeluarkan, kita lacak, kita hapus Pak, kita keluarkan. Termasuk mereka juga menyimpan bendera Pak. Bendera Oh, simbol ini bukan hanya satu Pak. iya, iya. Jadi kalau kita amati di media sosial kemarin ada 4 Pak. Ini akan kita tarik dan kita bakar Pak. Dan Iya, mereka iya, iya. menyaksikan dan mereka berjanji harapannya tidak mengulangi. Iya. Terus kira-kira ada nggak Pak ini nanti apa pemanggilan orang tua, sosialisasi tentang bahaya kegiatan ini Pak Topik? Iya Pak. Kita rencana diskusikan Pak dengan guru BK, wali kelas dan wakil kesiswaan Pak. Nanti harapannya ada waktu, ada hari dan kesempatannya Pak. Siswa yang sekiranya mungkin sudah terdoktrin Pak tentang Pancasila ini akan kita tampilkan visual mengenai film dokumenter. Oh,
bahaya dampak dari barisan siswa ini seperti ini. Kita bersihkan lagi Pak apa yang mereka tangkap mengenai barisan siswa ini Pak, untuk bisa dikembalikan pola pikir mereka Pak, mindset mereka bahwa itu adalah tindakan yang tidak baik. Masih Iya, banyak tindakan positif lainnya Pak. iya. Lalu nanti kolaborasi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru dan orang tua serta siswanya itu gimana nanti Pak Topik? Oh iya Pak. Nanti dari kami tindakannya Pak, yang pertama nanti kami menghubungi dari BK Pak. Dari BK itu nanti sudah ada manajemennya Pak. BK bersama wakil kesiswaan saling sinergi Pak. Jadi itu nanti akan dibuatkan surat panggilan kepada orang tua. Iya, Surat itu iya. akan dikirimkan kepada orang tua dan harapannya di hari kemudian orang tua bisa datang ke sekolah mendampingi anaknya yang bermasalah. Kita ajak dalam suatu ruangan Pak, ruangan aula ya. Nah, disitulah Pak titik temunya nanti kita melakukan orientasi ataupun penyampaian informasi Pak. Didamping oleh kepala sekolah dan rekan lainnya Pak dalam kegiatan untuk memutus mata rantai dan mengarahkan serta merubah mindset siswa kita yang sudah terkontaminasi barisan siswa ini Pak. Ya. Jadi ini rencananya kapan akan dilakukan Pak Topik? Oh ya, harapannya besok pagi Pak, karena besok pagi saya akan menghadap kepada guru BK termasuk wakil kesiswaannya dan juga saya mengajak wali kelas Pak. Semuanya kita libatkan Pak dan harapannya nanti besok ketemu dengan Jadi kepala luar sekolah Pak. biasa Pak. Ya, Oke. sama-sama Pak. Iya, jadi saya juga turut prihatin, mudah-mudahan Pak, Ya, karena Bapak akan melaksanakan dengan secepatnya, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, mudah-mudahan nanti kerjasama dengan kepala sekolah, dengan wali siswa, kemudian dengan siswanya juga, jadi siswa Bapak itu kembali ke jalan yang benar begitu, Pak Taufik. ya, Pak. Ya, Kira terima ada kasih Pak. pertanyaan nggak Pak Taufik? Oh ya, sementara itu Pak, unek-unek Ya, saya Pak, mungkin harapan ke depan atau ada perubahan yang saya kabari Bapak kembali Pak untuk saran dan masukannya. oke. Ya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Terima kasih Pak Taufik pertemuan kita Ya, pada sore hari ini. Mohon maaf karena saya juga banyak kegiatan. ya, terima Saya kasih banyak Pak. ya, ya oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali Pak Wisnu. Nah ini pantas Pak Wisnu nih dijuluki Bapak Serba Bisa. Iya Pak. Waduh, masih kaku juga ini Pak. Dari kegiatan coach tadi Pak Wisnu sangat luar biasa. Jadi menurut Pak Wisnu dari diskusi atau coach tadi, apakah indikator yang ingin dikembangkan oleh Pak Wisnu ini sudah tercapai atau belum? Ya, kalau menurut saya sudah Pak ya. Tadi saya sudah mencoba untuk kehadiran penuh, kemudian saya mendengarkan Pak Taufik dengan aktif, dengan seksama, kemudian saya juga memberikan pertanyaan yang menurut saya juga berbobot, kemudian saya juga itu tadi apa, ketercapaian dari kegiatan ini yaitu mengikuti alur tirta tadi, kemudian Pak Taufik juga tadi dari permasalahannya itu akan segera dilaksanakan dan insya Allah dapat penyelesaiannya dapat didapatkan. Demikian Pak Sutrisno. Jadi menurut Pak Wisnu, indikator yang ingin dikembangkan tadi untuk pertanyaan yang berbobot sudah sampaikan. Ya, untuk kegiatan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan setelah melakukan coach tadi, Pak Wisnu? Jadi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu saya akan lebih memahami lagi kegiatan coaching ini dengan mengikuti alur tirtanya Pak Sutrisno. Terus itu Pak Wisnu. Jadi kegiatan coach ini memang bagus dan bermanfaat dan apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Wisnu sudah tercapai dan kedepannya Pak Wisnu juga akan mengembangkan yang belum tercapai nanti seperti tadi kompetensi
hadir penuh dan memberdayakan coach. Jadi semoga jika suatu saatnya nanti Pak Wisnu diberikan amanah oleh pihak yang bersangkutan untuk menjadi kepala sekolah, dan Pak Wisnu sudah bisa memberikan beberapa solusi dan penyelesaian dari masalah rekannya. Pak Wisnu ya. Ya, tapi saya ragu juga loh Pak, pertanyaan tadi saya itu berbobot apa enggak, itu kan menurut saya. Kalau menurut Bapak gimana tuh? Nah, menurut pengamatan saya dari alur coach tadi, Pak Wisnu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Kuci terpancing untuk menyelesaikan atau menyampaikan sendiri solusi dari masalah dia. Seperti itu Pak Wisnu. Ya, terima kasih Pak. Saya terus sangat belajar. mengapresiasi Pak Wisnu ini. Kira-kira seperti itu Pak Wisnu ya. Ya, terima kasih banyak Pak atas bimbingannya pada sore hari ini. Sama-sama Pak. Terima kasih Bapak, Pak Wisnu dan Iya, juga Pak. Pak Taufik. Selamat.